Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mematakan Injil, dan justru juga dengan tekanan lagi, baptislah semua orang atau semua makhluk, bahkan dikatakan seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini adalah tugas orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan sebetulnya. Jadi tidak hanya menjadi tugas imam, bruder atau suster, enggak, tapi seluruh orang yang dibaptis. Hanya kadangkala orang tidak pede, tidak percaya diri. Padahal dalam mematakan Injil ini kan tidak hanya tidak lalu mematakan ayat per ayat dari kitab suci, enggak, tetapi sharing iman akan kehidupan sebagai orang Katolik. Sharing kehidupan ini tampak bahwa kalau kita betul percaya akan Tuhan, Dia sebagai Tuhan, maka warta atau Injil itu adalah kita mewartakan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi bukan cerita soal ayat per ayat lalu mewartakan perjanjian lama, perjanjian baru, segala macam. Enggak. Tetapi lebih aspek kita mewartakan ini. Dan orang yang percaya, kata Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia dengan salah satu tanda-tandanya. Nah, tetapi ada banyak pertanyaan adalah kenapa kok banyak martir? Bukankah di sana tampak bahwa seolah-olah Tuhan itu menyiksa orang itu di dunia ini? Katanya racun pun itu bisa dihindari walaupun orang itu meminum racun, tetapi kenapa kok orang menjadi martir banyak? Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang seringkali muncul. Namun kita bisa melihat bahwa Tuhan memang memberikan kesempatan kepada orang menghadap dengan cepat. Kenapa? Karena Tuhan mengenal orang-orang itu. Orang tahu kelemahan orang tersebut. Dan jangan sampai orang itu jatuh dalam kelemahannya sehingga Tuhan kadangkala mempercepat orang itu memanggil. Catatan pertama itu. Catatan yang kedua, untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan. Jadi yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan dengannya. Dan para martir memperlihatkan kesetiaan sampai mati. Jadi kita bisa melihat para martir memperlihatkan kesetiaan sampai mati. Dan di situ sebetulnya yang dituntut oleh Tuhan untuk kita, kesetiaan kita sampai kematian. Lalu catatan yang ketiga, bahwa kehidupan orang itu menjadi baik karena dilihat dari kematiannya. Bukan dilihat dari cara hidup, proses ini, enggak. Tapi juga dilihat dari lahir sampai mati. Maka Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, untuk orang
diangkat menjadi beata, tidak pertama-tama melihat kematiannya saja, tetapi juga melihat kehidupan awal sampai kematiannya. Apakah dalam kehidupan, dalam proses itu memperlihatkan keintiman bersama dengan Allah, dan diperlihatkan juga di akhir kehidupan, apakah itu juga diperlihatkan dengan kesetiaan sampai mati. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kalau demikian, kalau kita itu ditunjuk menjadi pewarta, diperlihatkan sampai mati kita dalam mewartakan Tuhan, maka walaupun kita itu merasa, oh saya sudah tua Romo, tidak jadi masalah untuk mewartakannya. Tidak dituntut mereka yang masih muda saja, tetapi juga mereka yang sudah sepuh untuk memberikan kesaksian mengenai Tuhan itu. Dan tanda-tandanya itu akan diperlihatkan di dalam diri kita sendiri oleh Tuhan itu. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu tanda-tandanya apa. Kemampuan orang akan dimampukan oleh Tuhan sendiri, sehingga orang mampu untuk mewartakannya dengan baik dan juga dengan indah pula. Maka ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, untuk itu ajakan Tuhan untuk mewartakan dan membaptis orang ini itu menjadi menjadi tuntutan bagi diri kita, supaya kita emban dan kita buktikan, kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata. Selamat merenungkan.